Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Viola Salsabila. My name 21002111. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil dari kelompok yaitu mengenai asumsi dalam pengembangan organisasi. Baik, materi pertama yaitu pengertian asumsi terhadap manusia dalam pengembangan organisasi. Itu asumsi terhadap manusia dalam pengembangan organisasi adalah anggapan tentang sifat dan karakteristik manusia di dalam organisasi sebagai individu, sebagai kelompok, dan sebagai anggota keluarga besar dari suatu organisasi. Betapapun majunya suatu organisasi dan betapapun modernnya peralatan yang digunakan, manusia di dalam organisasi tetap menduduki peranan yang menentukan, sehingga pertimbangan yang matang terhadap manusia sangat diperlukan. Baik, selanjutnya yaitu B. Asumsi terhadap orang-orang atau individu dalam kelompok. Pengembangan organisasi bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor dalam menghalangi orang untuk berkontribusi demi tercapainya sasaran organisasi. Yang pertama yaitu anggapan terhadap manusia sebagai individu. Ada dua anggapan terhadap manusia. Pertama dengan pertumbuhan pribadinya, dan kedua yaitu tentang kontribusi konstruktifnya atas kehadirannya di dalam organisasi. Yang kedua yaitu anggapan tentang orang-orang di dalam kelompok dan kepemimpinan. Beberapa asumsi yang bertalian dengan kelompok dan kepemimpinan antara lain yaitu yang pertama, salah satu hal yang sangat berhubungan jika mengkonsumsi atau mengasumsikan suatu kelompok referensi, tiada lain ialah kelompok kerja tersebut atau kelompok kerja termasuk di dalamnya atasan dan teman sejawat. Yang kedua yaitu semua orang berkeinginan diterima dan berinteraksi secara kooperatif dengan paling sedikit satu kelompok referensi kecil, kemudian biasanya diperluas dengan lebih satu kelompok. Yang ketiga yaitu suatu kelompok agar mampu meningkatkan efektivitasnya, pemimpin formal hendaknya memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk saling memberikan bantuannya. Yang selanjutnya itu perasaan dan sikap yang bertahan akan sangat mempengaruhi pertumbuhan pribadi, pemecahan masalah, dan kepuasan kerja. Yang selanjutnya itu pemecahan persoalan-persoalan yang menyangkut sikap dan motivasi di dalam satu organisasi dapat dilaksanakan melalui transaksi. Ketiga yaitu asumsi tentang orang-orang dalam sistem organisasi. Asumsi tentang orang-orang dalam suatu sistem organisasi nampaknya lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan kedua asumsi di atas. Asumsi kedua yaitu strategi menang kalah dalam mengatasi konflik di dalam organisasi tidak selamanya efektif untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dalam organisasi. Asumsi ketiga yaitu dalam kaitannya dengan kerumitan organisasi dan usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan yang bertalian dengan budaya dalam suatu organisasi. Paling sedikit ada dua asumsi dasar. Yang pertama yaitu usaha untuk melakukan PO dibutuhkan waktu yang lama dan kesabaran. Yang kedua, untuk menyempurnakan kerja berdasarkan prinsip-prinsip PO perlu memperoleh dukungan perubahan-perubahan di bidang penilaian gaji, training, tugas, dan komunikasi. Materi selanjutnya yaitu C. Asumsi yang bertalian dengan nilai klien atau anggota. Asumsi yang hampir sebesar atau sebagian besar dipergunakan oleh para praktisi PO dengan kliennya adalah bahwa seorang klien itu merupakan anggota dari suatu sistem yang menempatkan value atau nilai usaha kolaboratif dan keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu sistem.
Nilai usaha kolaboratif menekankan terhadap kebersamaan dan kerjasama sekaligus memahami adanya perbedaan di antara para anggota suatu sistem. Nilai keberhasilan pencapaian tujuan sistem merupakan nilai yang setiap anggota organisasi harus terlibat dan terikat. Nilai kesejahteraan bagi seluruh anggota sistem atau organisasi. Selanjutnya yaitu asumsi terhadap manusia sebagai suatu organisasi dalam pengembangan organisasi. Manusia sebagai wadah organisasi, hubungan antar kelompok-kelompok dalam organisasi menentukan efektivitas masing-masing kelompok tersebut. Misalnya, bila komunikasi antar kelompok hanya terjadi pada tingkat manajernya, koordinasi dan kerjasama akan berkurang efektif daripada bila segenap anggota kelompok terlibat dalam interaksi. Friends dan Bell menyatakan bahwa pengembangan organisasi menolak suatu pendapat bahwa tujuan individu tidak sejalan dan bertentangan dengan tujuan organisasi. Kesimpulannya yaitu asumsi-asumsi ini mencakup pandangan tentang perilaku manusia sebagai individu dalam kelompok dan sebagai bagian dari suatu organisasi. Terlepas dari perkembangan teknologi dan perubahan organisasi, peran manusia dalam kesuksesan terhadap organisasi tetap krusial. Asumsi tersebut terhadap individu menyatakan bahwa manusia memiliki hasrat untuk berkembang dan berkontribusi maksimal pada organisasi. Pengembangan organisasi bertujuan untuk menghilangkan hambatan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.